Seorang nenek meninggalkan cucunya di tepi balkon, lalu berjalan pergi. Bocah kecil itu terpesona oleh burung-burung di langit. Dia tak bisa menahan diri untuk berdiri dan mengulurkan tangannya. Tanpa sadar, setengah badannya sudah condong melewati pagar pembatas. Tiba-tiba ia kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Sang ibu dengan cepat menangkap anaknya. Ia pun memeluknya dengan erat hingga hampir menangis karena nyaris kehilangan segalanya. Sang ayah pun bergegas ke atap untuk menenangkan istrinya yang ketakutan. Sementara si nenek yang menderita Alzheimer hanya berdiri di samping dengan tatapan kosong. Agar kejadian serupa tak terulang lagi, Panji tak punya pilihan lain selain mengirim ibunya ke panti jompo. Begitu ibunya tahu Panji akan meninggalkannya di sana, ia langsung menangis dan memohon agar dibawa pulang. Namun Panji lebih memikirkan keselamatan anaknya. Dia pun segera menyalakan mobil dan pergi meninggalkan panti jompo. Di lubuk hatinya, Panji sangat sedih meninggalkan ibunya. Malam itu, ia pun kembali ke panti jompo untuk membawanya pulang. Anehnya, panti jompo itu kosong melompong, tak ada satu orang pun. Panji panik mencari kamar ibunya. Tiba-tiba lampu di seluruh panti padam. Panji buru-buru mengeluarkan senter untuk meneranginya. Saat memasuki sebuah kamar, Panji melihat ibunya terbaring lemah di tempat tidur. Tangan ibunya dipotong oleh makhluk aneh. Panji lalu terbangun. Dia sadar itu hanya mimpi buruk, tapi mimpi itu memberinya perasaan buruk. Maka Panji memutuskan untuk segera menjemput ibunya di panti jompo. Ia pun masuk dan terkejut karena merasa seperti dalam mimpinya. Panti itu terlihat sunyi, semua kamar kosong, membuat Panji semakin khawatir akan keselamatan ibunya. Saat itu dia justru mendapati sekumpulan wanita muda sedang mengadakan pesta makan malam. Panji lalu menemui perawat dan bertanya siapa mereka dan kenapa berkumpul di panti jompo tengah malam. Perawat bilang mereka adalah anak-anak dari para penghuni lansia dan mereka rutin mengadakan pertemuan saat mengunjungi orang tua mereka. Panji merasa aneh tapi hanya terdiam. Dia lalu meminta untuk membawa pulang ibunya, tapi perawat beralasan bahwa ibunya sedang tidur bersama penghuni lain dan ia harus menunggu sampai besok pagi. Panji merasa panti jompo ini semakin aneh. Dia berencana untuk membawa ibunya secara diam-diam agar tidak ketahuan. Panji menyelinap dan bersembunyi di dalam lemari pakaian. Tapi tangannya tak sengaja menyentuh pintu ruangan rahasia. Karena penasaran, Panji masuk dan terkejut melihat seorang pria paruh baya terikat di sana. Saat Panji mencoba menyelamatkan pria itu, tiba-tiba beberapa orang berjubah hitam masuk ke ruangan itu. Panji hanya bisa merangkak di bawah tempat tidur dan berpegang erat pada rangka ranjang. Orang-orang berjubah hitam mendorong ranjang itu ke ruangan lain yang jauh lebih mengerikan. Di sana berkumpul banyak orang dengan pakaian yang sama. Panji melihat mereka mendorong pria itu ke dekat seorang nenek tua. Lalu muncul dua makhluk tanpa wajah dan kepala di belakang mereka, mencengkeram kepala mereka dengan cakar. Sesuatu seolah mengalir ke tubuh si nenek melalui makhluk itu. Si nenek tua langsung berubah menjadi gadis muda, sementara pria itu tubuhnya menjadi kering dan mati dengan menyedihkan. Lalu kemanakah ibunya pergi?